Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, khususnya nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat diberikan kesempatan untuk meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini harta kita bertambah drastis, bagaimana perasaan kita, hadirin? Dari angka 100 juta jadi 650 juta misalnya. Oh, kita akan sujud syukur, kita bahagia, kita senang, mungkin kita loncat-loncat. Lalu bagaimana jika iman kita yang bertambah? Allah berfirman dalam surat Yunus, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala hendaklah mereka bergembira. Hendaknya mereka bergembira. Hendaknya mereka bergembira. Kita harus bergembira, jamaah sekalian. Kita harus bergembira. Karena terhadap apa? Karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara tafsir karunia dan rahmat Allah di dalam ayat ini adalah karunia adalah Al-Qur'an dan rahmat adalah kita dijadikan sebagai ahlul Qur'an. Kita dijadikan sebagai orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, dan di antara berinteraksi dengan Al-Quran adalah mempelajari Al-Quranul Karim. Di samping membacanya, mentadaburinya, mengkajinya. Kenapa demikian? Allah menjelaskan huwa khairun mimma yajma'un. Karena aktivitas itu Al-Quran dan menjadi ahli Al-Quran, mempelajari Al-Quranul Karim itu lebih baik daripada dunia atau harta yang dimiliki dan dikumpulkan oleh seluruh manusia. Kumpulkan oleh seluruh manusia. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, surat Yunus ini, ayat 58 ini membuka mata kita bahwa kenikmatan ilmu, kenikmatan mendapatkan iman Al-Quranul Karim itu jauh lebih berharga daripada harta yang kita miliki. Jadi kalau harta kita dapat, kita bisa senang, kita bisa mengucapkan alhamdulillah. Lalu bagaimana jika Al-Quran yang kita dapatkan dan iman yang kita peroleh? Maka bergembiralah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Dan hadirin Allah muliakan, marilah kita meminta pertolongan dan meminta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita akan lakukan dan kajian yang akan kita ikuti ini. Semoga Allah memberikan keberkahan dan pertolongannya, amin ya rabbal alamin. Jamaah Allah muliakan, kita sudah bicara tentang ayat-ayat tentang muraqabah, hadis-hadis tentang muraqabah, dan masih berada di penghujung bab muraqabah. Masih berada di penghujung bab muraqabah. Dalam rangka menyimpulkan, menekankan agar ketika kita beralih ke bab berikutnya bab apa ya? Bab ketakwaan. Ya, bab takwa, bab yang sangat penting. Kita udah ada bekal yang cukup untuk bisa menjalankan muraqabah dalam kehidupan kita sehari-hari, dan semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita. Pada kesempatan kali ini rasanya tidak komplit atau tidak maksimal kalau kita tidak bercerita. Kalau kita tidak bercerita. Hadirin Allah muliakan, Al-Kisah, ada seseorang yang bernama Al-Mubarak. Ada seseorang yang bernama Mubarak. Mubarak bin Wadih. Itu nama beliau, rahimahullah. Siapakah beliau?
Beliau hanyalah orang biasa. Beliau bukan ulama, bukan raja, bukan penguasa, bukan orang kaya, bukan pejabat. Beliau hanyalah seorang pekerja di sebuah kebun. Ya, pekerja di sebuah kebun. Bukan khalifah, bukan keluarga istana, bukan orang-orang kaya, bukan orang-orang yang terkenal, yang dikagumi. Ia hanyalah penjaga kebun, pekerja di sebuah kebun. Ia bekerja setiap hari di kebun tersebut. Sampai suatu hari, ja'a sahibul bustan yauman. Pemilik kebunnya itu datang ke kebunnya tersebut. Wa qala lahu uridu rumanan khulwa. Seraya memberikan perintah, saya ingin buah yang matang dan manis. Tolong ambilin dong, saya pengen tahu nih, misalnya saya ingin menikmati hasil dari kebun saya sendiri. Tolong pilihkan yang manis. Pilihkan yang manis. Pokoknya saya mau yang manis ya. Famadha ila ba'di syajar. Maka Mubarak ini pergi ke beberapa pohon. Wa ahdara minha rumana. Lalu dia pilih deh buah yang menurutnya sesuai dengan spek dan request dari bosnya itu. Cari yang manis. Udah dibawain deh ke bosnya, si pemilik kebun. Buahnya dibuka, dicoba, ternyata nggak manis. Ternyata nggak manis. Faghadiba alaih. Marahlah pemilik kebun. Loh, ini kok nggak manis sih? Saya ini pengen yang manis. Marah. Saya mau yang manis. Kenapa dikasih nggak manis? Wa qala utlubil hal. Fatuqdir lil hamidha. Aku minta yang manis, tapi kamu justru kasih yang pahit kayak begini. Hati halwa. Saya minta yang manis. Tolong ambilkan yang manis. Jangan yang begini. Saya pengen yang manis. Famadha. Disuruh lagi kan. Pokoknya saya nggak mau tahu. Yang manis. Famadha. Maka berlalulah Mubarak. Cari lagi ke pohon yang lain. Wa qata'a min syajaratin ukhra. Dia cari pohon yang lain. Berarti pohon yang itu tuh nggak manis. Cari yang ini, yang lain lagi. Cari. Falamma kasaraha, diambillah beberapa, dia ambil buah. Setelah dia cek, ini kayaknya nih. Dihadirkanlah ke bosnya itu, pemilik kebun. Dibukalah tuh buah. Falamma kasaraha wajadaha aidan hamidha. Ketika dicoba, lagi-lagi pahit jamaah. Allahu Akbar. Fashtadda ghadabuhu alaih. Marahlah dan tambah marahlah ini pemilik kebun. Ini gimana sih? Saya kan nyari yang manis dan request saya yang manis. Kenapa dikasih yang beginian? Apa nggak ada nih satu kebun yang manis? Marah besar. Ngerti perintah gak sih? Saya minta yang manis, jangan kasih yang beginian. Hati halwa.
tolong cari lagi yang manis ya. Tongkarkan yang manis. Fadzaqahu. Fawajadahu aidan hamidha. Dicari lagi sama Mubarak nih. Ini berarti Pak, ini nggak manis, ini nggak manis. Oh, mungkin ini nih. Cek. Dapat. Dihadirkan, dikasih. Dibuka, nggak manis juga. Allahu Akbar. Nggak manis. Pusing nih bosnya di jamaah. Udah 3 kali. Gimana sih ini orang? Tapi kayaknya dia nggak ngerti kayaknya nih. Kan kelihatan ya mana yang tricky dan seterusnya. Dia kayaknya nggak ngerti. Faqala lahu ba'da dzalik, anta ma ta'riful hulwa minal hamid? Saya mau tanya sama kamu, Barok. Kamu tuh nggak ngerti yang ngebedain mana buah yang manis, mana yang enggak. Ini kamu sengaja mainin saya atau gimana sih? Kamu nggak ngerti ya? Mana buah yang manis, mana yang enggak? Faqala la. Dan Mubarak mengatakan tidak ngerti. Subhanallah. Gak ngerti. Padahal tiap hari kerja di kebun buah tersebut. Gak ngerti. Lah. Kagetlah itu bosnya. Kaget pemilik kebun. Wa kaifa dzalik? Kok bisa nggak ngerti? Tiap hari ente di sini. Tiap hari ente ada di sini. Tiap hari kerja di sini. Kok bisa nggak ngerti? Saya nggak ngerti kenapa ente nggak ngerti gitu loh. Kok bisa? Saya nggak ngerti. Kenapa kamu nggak ngerti? Saya lebih nggak ngerti lagi. Kok bisa kamu nggak ngerti? Akhirnya Mubarak menjelaskan, faqala li'anni ma akaltu minhu syai'an hatta a'rifah. Karena saya nggak pernah makan satupun buah di kebun ini, sehingga saya nggak punya pengalaman. Saya nggak bisa bedain. Saya nggak pernah makan. Ya, saya kan dibayar bukan untuk makan. Saya nggak pernah makan. Jadi saya nggak ngerti. Tambah bingung nih bos, pemilik kebun. Walima lam ta'kul? Kenapa kamu nggak pernah makan selama ini kamu kerja di sini? Kenapa? Apa alasannya? Qala li'annaka ma adzinta li bil akli minhu. Allahu Akbar. Karena engkau tidak mengizinkan aku memakan buah di kebun ini. Engkau nggak izinkan. Bahasa kita nggak ada di akad nih, nggak ada di MOU, nggak ada klausul saya boleh makan. Engkau nggak izinkan. Engkau kan pemilik kebun, engkau bos, engkau nggak izinkan, ya aku nggak makan. Masya Allah. Padahal pemilik kebun kan kerja di kebun, tiap hari di kebun. Bukan ada buah yang jatuh lah, ada yang inilah. Sama sekali nggak pernah makan. Dan alasannya bukan karena nggak suka. Kalau nggak suka wajar ya. Ada orang nggak suka durian kerja di kebun durian. Kenapa nggak pernah makan? Nggak suka. Jelas dah. Jangankan makan, nyiumnya aja saya pusing bos. Ini gak ada faktor yang membuat beliau nggak makan kecuali nggak diizinkan. Padahal namanya bos, yang pemilik jarang datang ke kebun, nggak setiap hari datang ke kebun. Dan kalau tiap hari pun kebunnya luas, bisa ngumpet di sana, ngumpet di sini makan. Fa'ajiba min dzalika sahibul busnan. Maka pemilik kebun ini benar-benar kagum dan kaget, terkejut dengan jawaban Pak Mubarak ini atau Mas Mubarak.
Masa ada tipikal manusia kayak begini sekarang gitu ya. Tiap hari di kebun ngelihat buah tiap hari, nggak pernah makan, cuman gara-gara saya nggak izinkan dia atau saya belum izinkan dia. Bener ada yang kayak begini nih, kaget, terkejut, subhanallah. Dan pemilik kebun ini bukan orang polos, orang kaya, ngerti kehidupan, sukses pebisnis misalnya, tahu kehidupan, tahu gimana dunia pekerja misalnya. Banyak yang cari muka, penjilat, asal bapak senang, segala macam. Banyak ketidakjujuran. Maka nggak nelan mentah-mentah. Wa sa'ala an dzalika fawajadu haqqa. Dicek sama pemilik kebunnya, nanya ke yang lain. Kenal Mubarak nggak? Iya. Gimana dia tiap hari? Coba saya mau tanya kepada Anda, Mubarak itu loh, salah satu pekerja kita, gimana dia tiap hari? Dicek, observasi nih, mendadak, dicek siapa? Investigasi singkat. Gimana Mubarak? Fawajadahu haqqa. Ternyata hasil investigasinya benar. Semua bilang dia nggak pernah makan buah. Wah, Mubarak mah nggak pernah nih, kerja udah kerja. Mau ada mandor nggak ada mandor, kerja. Mau ada mandor nggak ada mandor, nggak pernah makan buah yang ada. Udah. Diakui oleh teman-teman kerjanya, sama-sama orang lapangan. Nggak pernah makan buah di kebun tersebut, sehingga dia nggak ngerti. Ketika disuruh salah lagi. Fa'adhumal mubaraku fi ainai. Begitu hasil investigasi masuk dan ternyata Mubarak memang seperti itu, fa'adhumal mubaraku fi ainai. Mubarak menjadi mulia di hadapan bosnya tersebut, pemilik kebun. Oh, disegani, Masya Allah nih orang. Sekali lagi, bosnya ngerti kehidupan, ngerti lapangan. Wih, ini langka ini kayak begini. Wa zada qadruhu indah. Kedudukannya jadi mulia di mata bosnya. Bosnya nggak hanya memandang dia sebagai seorang pekerja yang di kalangan bawah, enggak. Ini bukan orang sembarangan nih. Ini bukan orang sembarangan. Dia bisa nggak makan satu pun. Dan itu bukan 1-2 hari. Kalau 1-2 hari, dan sekali lagi, kita tahulah dunia kerja. Mungkin sebagian orang tuh awalnya prinsipnya bagus, enggak, gue harus idealis, integritas bro, integritas mas. Tapi bisa berapa persen yang bisa menahan badai lingkungan? Lo jangan sok suci, lo jangan sok alim, udah ambil gitu loh. Dia awalnya nggak mau ngambil, tapi kalau satu divisi ngambil gimana coba? Semua ambil, semua anggota tim ambil, atau semua anggota tim curang. Dan ingat loh, hanya orang kecil. Mubarak bukan bos, bukan seorang kepala divisi yang pemutus, yang dia punya kemerdekaan untuk memutuskan. Dia hanya seorang pekerja. Oke, dia nggak mau ngambil, tapi kan yang lain, udah lo jangan sok suci, udah makan nih, makan gitu kan. Udah cuma satu, bos nggak ngelihat. Ini kan potret dari atas, teman jamaah sekalian, dari helikopter view. Kalau kita baca ini ya, kita titik dulu sampai di sini. Tapi kalau kita masuk ke kehidupannya Mubarak setiap harinya di kebun, nggak semudah itu kan bisa bertahan.
Kita pernah kerja, tahulah lingkungan kerja. Nggak semudah itu. Harus nahan ketika dibully sana, dinyinyirin sini. Ketika belum godaan dari dalam, ketika mungkin lagi istirahat capek, terus kita lagi kerja 5 orang gitu, empat teman kita pada makan tuh buah, nggak ada yang tahu. Dan itu apa? Itu menyelisih akad yang wajar gitu loh. Bagi semua orang, bagi banyak orang tuh wajar, ya wajar lah orang tinggal di itu. Orang tinggal kupas makan, itu juga nggak berkurang, nggak mengurangi panen dan lain sebagainya. Kan istirahat pada makan segala macam, ini enggak. Terus dibully, enggak. Dinyinyirin, tetap aja. Mungkin ditekan, udah makan deh. Makan nggak gitu kan. Enggak. Oh, itu berat tuh. Berat. Itu luar biasa. Itu kalau bukan muraqabatullah. Ini muraqabatullah. Nggak bisa. Kalau nggak punya perasaan, diawasi oleh Allah, dilihat oleh Allah. Allah lihat. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah dia tahu Allah Maha melihatnya? Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu pengkhianatan mata dan apa yang disembunyikan dalam hati. Jangankan pengkhianatan makan buah, pengkhianatan mata aja Allah tahu. Ini ayat-ayat yang sudah kita bahas, jemaah. Allah tahu pengkhianatan mata. Jadi kalau pengkhianatan mata aja Allah tahu, apalagi pengkhianatan akad, lebih tahu lagi Allah. Bos kita nggak tahu, Allah tahu. Ini yang bisa membuat seorang hamba tuh bertahan, dibully di lingkungannya, dicecar di lingkungannya, dinyinyirin di lingkungannya, karena berada berusaha di atas kebenaran, karena berusaha jujur, berusaha jadi orang baik, berusaha jadi orang soleh, berusaha jadi wanita soleha. Kan ini membuat seorang wanita bisa bertahan dengan hijabnya walaupun dinyinyirin semua orang. Enggak. Kenapa? Allah lagi lihat saya. Ini merasa diawasi oleh Allah. Ini membuat seseorang bisa bertahan di tengah himpitan musibah, himpitan tekanan, karena dia tahu dia nggak sendirian. Dia bersama Rabbul Alamin. Allah senantiasa mengawasi dan melihat dia. Makanya begitu data ini A1 benar, azuma al-mubarak fi ainai, itu Abu Mubarak benar-benar menjadi sosok yang diperhitungkan oleh bosnya. Bosnya ngerti ini nggak mudah. Ini bukan hanya tentang kejujuran, ini tentang bagaimana bertahan di atas kejujuran dengan tekanan himpitan lingkungan. Dan itu nggak mudah sama sekali. Hanya orang-orang yang punya keyakinan bahwa Allah melihat dia, Allah mengawasi, Allah mengetahui, Allah mendengar, yang bisa bertahan seperti itu. Bukan 1-2 hari. Wa kanat lahu bintun khutibat katsira. Pemilik kebun ini, jamaah, sebagai orang besar, orang kaya, orang punya kedudukan di masyarakat, maka tidak heran beliau punya anak perempuan yang sudah dilamar oleh banyak orang. Dia punya anak perempuan yang selama udah dilamar dan belum ia lepaskan. Belum ada yang diterima nih lamaran. Oh, udah lamaran banyak. Belum. Masya Allah. Jadi sekali lagi, ini pemilik kebunnya pintar nih orang, cerdas, pemilih kan, picky. Anaknya dibilang nanti dilihat dulu mana. Makanya ketika Mubarak ini benar-benar dapat kedudukan karena dia ngerti orang. Langka orang kayak begini nih. Ya, makanya banyak orang, coba tanya bos-bos, lebih susah mana, nyari orang jujur atau nyari orang pintar?
Kalau dalam perusahaan lebih baik mempertahankan yang mana? Ini ada dua dalam kondisi apa di level yang sama. Yang satu cerdasnya di atas yang kedua, tapi yang kedua jujurnya minta ampun. Kira-kira Anda pertahankan yang mana kalau harus milih? Semua mengatakan jujur. Semua mengatakan orang jujur. Dan kekurangan orang jujur, kata mereka, tinggal dikursusin Pak Ustadz. Tinggal dikasih, apa sih kekurangannya? Oke, di kursi ini, atau diterbangkan ikut seminar mana. Kalau perlu saya berangkatkan ke luar negeri untuk belajar lagi. Yang penting jujur, yang penting loyal, yang penting setia. Percuma punya staff cerdasnya minta ampun, dia nggak jujur. Ditusuk kita dari belakang nanti kalau punya power. Dia manis-manis depan kita aja, atau belum punya power. Kalau udah kuat, kita yang didepak nanti. Tapi kalau orang jujur, loyal, nah ini. Makanya bosnya bilang, saya punya anak perempuan, banyak yang lamar. Lalu apa yang dilakukan bosnya? Menawarkan ke Mubarak. Terlalu gampang ditebak alurnya aja mas kalian, bukan ke arah sana. Kayaknya ini nikahin. Nah, belum. Faqala lahu, maka kata bosnya ngerti orang. Ya Mubarak, man tara tazawwaj hadhihi al-bint. Mubarak, saya mau tanya sama kamu nih. Saya punya putri diminta oleh banyak laki-laki. Udah dilamar oleh banyak laki-laki dan saya belum buat keputusan. Saya ada yang ditolak segala macam. Menurut kamu nih, siapa yang berhak dapetin putri saya? Sosok laki-laki mana yang bagusnya saya terima? Masya Allah. Kalau antum di posisi Mubarak, jawabannya apa? Ini kemungkinan bukan hanya pertanyaan loh jamaah. Ini test the water. Ini fit and proper. Kalau kita mungkin kalau polosnya, ya saya pak, gitu loh. Yes. Dengan polosnya, ya saya pak. Mubarak enggak. Kata Mubarak, ahlul jahiliyah kanu yuzawijuna lil husn, lil hasab, maaf. Ahlul jahiliyah kanu yuzawijuna lil hasab. Orang-orang jahiliyah itu menikahkan putrinya karena melihat garis keturunan dan status sosial. Garis keturunan dan status sosial. Itu ahlul jahiliyah itu menitik beratkan itu. Secara umum demikian mereka. Wal yahud lil mal. Adapun orang-orang Yahudi itu menitik beratkan harta. Lihat, yang datang kaya atau miskin. Wan nasara lil jamal. Dan orang-orang Nasara itu sering menitik beratkan ke penampilan. Wa hadhil umma lid-din. Dan umat ini itu melihat agama. Titik. Dan umat Islam dalam pernikahan itu menikahkan karena agama. Menikahkan putri mereka ke laki-laki yang agamanya kuat. Agamanya kuat. Menikahkan putri mereka atau menikahkan adik perempuan mereka, menikahkan kakak perempuan mereka, atau menikahkan keponakan mereka, atau mungkin menikahkan ibu mereka misalnya ke laki-laki yang agamanya kuat. Titik jawabannya, subhanallah. Dan objektif. Fa'ajabahu aqluh. Itu bosnya kagum dengan cara menjawabnya Mubarak. Oke juga nih cara jawabnya. Jawabnya sangat diplomasi.
objektif dan tepat dan tidak menggiring opini. Kita aja. Kalau saya Pak, dengan simpelnya tuh agama itu aja. Oh, kagum. Wa dhahaba, lalu bosnya pergi, udah saya pamit dulu ya. Pulanglah ke rumah. Jadi bosnya pulanglah ke rumahnya. Fa akhbara bihi ummaha. Lalu ketemu istrinya. Wa qala laha ma ara li hadhihi bint zawjan ghaira mubarak. Rapat keluarga lah sama istrinya. Ngebahas calon mantu nih. Siapa kira-kira? Lalu kata suaminya, si bosnya yang punya kebun, kalau saya melihat tidak ada yang pantas menjadi pemimpin, jadi pemimpin dan jadi imam, jadi suami putri kita kecuali Mubarak. Orang kebun kita tuh, orang kebun, nggak ada yang pantas, nggak ada yang lebih cocok untuk jadi suami, jadi imam, jadi pemimpin putri kita kecuali Mubarak. Fatazawwajaha, dan istrinya setuju, aku setuju, dan menikahlah Mubarak dengan itu. Subhanallah, dengan istri Pak Bos. Masya Allah. Hadirin yang Allah muliakan, bayangkan muraqabah, buah dari muraqabah. Kalau bahasa simpelnya, lihat, muraqabah membuat seseorang menahan diri dari buah. Hasilnya dapat istri Pak Bos. Masya Allah, istri Pak Bos lagi, anaknya Pak Bos, mohon maaf, dapat anaknya Pak Bos. Tapi nggak ada niatan apapun, hanya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah man taraka syai'an lillah awadallahu khairan min. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti lebih baik. Dan yakinlah kepada wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan rizki dari arah yang nggak pernah dia duga-duga. At-Talaq ayat 2 dan 3. Mubarak melakukan hanya karena Allah, karena keyakinan dan iman. Mana dia tahu bosnya mau datang pada hari itu, lalu dia yang disuruh, ditugaskan, tolong cariin buah yang manis. Bayangin nggak sih kondisi psikisnya Mubarak gitu ketika carikan yang manis, pas berusaha gitu dikasih, aduh, pahit lagi. Ini kan berat, kayaknya gue dipecat. Ternyata enggak, bukan dipecat, dinikahkan dengan putrinya. Subhanallah. Kita nih terlalu pakai logika dalam hidup seringkali. Pakai logika bagus, jelas. Wong yang diberikan beban syariat harus yang punya akal sehat kok. Tapi nggak semua diselesaikan dengan logika. Kalau semua diselesaikan logika, buat apa Allah mengutus mayoritas nabi ke Bani Israel, sedangkan mereka adalah bangsa tercerdas di dunia? Kemana iman? Kemana keyakinan ketika kita sudah di hadapan yang haram? Ketika kita berhadapan dengan perintah Allah, ketika kita berhadapan dengan agama Allah, ketika kita berhadapan dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita berhadapan dengan ketetapan Allah dan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, disisihkan itu semua. Coba sekali lagi kembali ke psikisnya Mubarak. Antum jadi pegawai, dikasih tugas sama bos antum, salah, marah nih bos, ngamuk, dikasih kesempatan kedua, salah lagi, tambah ngamuk nih bos,
Dikasih kesempatan ketiga, salah lagi. Kira-kira yang ada di benak antum diapain? Dapat SP3 aja udah bagus. Kalau nggak dipecat tuh orang. Dapat SP2 udah bagus. Kalau dipecat. Ternyata dinikahkan. Ya Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa, dan syarat jadi orang bertakwa kan harus muraqabatullah, berasa diawasi oleh Allah. Itu Allah akan kasih rizki dari arah yang nggak pernah ia duga-duga. Arah yang nggak pernah dia duga-duga. Tapi kita tuh lebih suka ngumbar di hadapan manusia, lebih takut diawasi oleh manusia, lebih berharap ingin dekat dengan manusia, bukan dekat dengan Rabbul Alamin. Makanya hidup kita nggak berkah. Ini luar biasa. Kalau kita potong sekali lagi sampai perintah ketiga dan failed juga, kita akan berpikir alurnya nih Mubarak dipecat. Ternyata enggak. Justru dinikahkan. Justru dinikahkan. Ini buah dari muraqabah. Buah dari muraqabah. Hasil dari mental merasa diawasi oleh Allah walaupun gak ada yang tahu. Berat memang. Seperti Mubarak, pasti berat untuk bisa konsisten di tengah-tengah lingkungan pekerjaan. Berat. Untuk tidak melakukan yang haram, walaupun nggak ada yang tahu. Berat. Sama kayak kita. Untuk menjaga diri dari uang haram berat. Untuk menjaga diri dari godaan wanita atau godaan pria bagi wanita itu berat ketika nggak ada yang tahu. Misalnya godaan ditawarin satu sloki atau satu gelas minuman keras berat, nggak ada yang tahu. Udah, bini lo nggak tahu, kita nggak bakal ngomong. Oh berat. Nggak mudah. Tapi wal aqibatu lil muttaqin, endingnya pasti untuk orang-orang yang bertakwa. Dan coba kalau kita lihat dari angle yang lain, dilihat dari, kalau misalnya pada saat itu ada teman-teman kerjanya ya, terus ngeliat Mubarak ngebawa, kan teman-teman kerjanya tahu nih kenapa dia nggak ngerti, karena dia nggak pernah makan. Terus disuruh salah, marah, disuruh salah lagi, marah bosnya. Mungkin ada yang komentar, tuh sok suci sih, kena deh sama bos. Gitu loh. Coba kalau dia makan, kayak kita nih selama ini, tahu dia ngebedain. Gitu loh. Dia sok suci sih. Udah, hidup tuh jangan sok-sok agamis gitulah. Agama tuh biasa-biasa aja. Kita juga bingung definisi biasa-biasa aja tuh kayak gimana, tuh agak bingung juga. Padahal orang-orang yang berusaha soleh pun merasa hidupnya biasa-biasa aja, nggak ada istimewanya juga. Karena justru orang yang kembali ke agama berusaha merendah dan merendah. Gitu kan jemaah. Tapi juga jangan salah paham. Jangan yang punya kebun nih pas ngelihat pegawainya tahu bedain mana yang manis mana yang enggak, lu makan lu di belakang gue ya. Belum tentu juga. Siapa tahu dia punya background yang bisa ngebedain. Atau dia tahu tapi dia bukan makan di kebun kita, dibeli di pasar lah. Dia bisa bedain. Enggak, ini kasus yang harus kita camkan dengan bijak. Luar biasa nih. Jadi mantu, dari pegawai jadi mantunya bos, tanpa ada niat sama sekali, tanpa ada keinginan sama sekali.
semuanya berawal dari rasa takut sama Allah Subhanahu wa taala. Cukup? Belum. Belum jamaah. Justru buah termanisnya belum kita buka. Maksudnya, jamaah sekalian, Mas Mubarak ini dinikahkan dengan anak bosnya. Lalu di pernikahan mereka lahirlah nama besar Syekhul Islam, alimu zamanih, ulamanya zaman tersebut, Amirul Atqiya, pemimpinnya ahli taqwa pada hari itu, Abdullah bin Mubarak. Allahu Akbar. Abdullah bin Mubarak. Syekhul Islam, Amirul Mukminin dalam ilmu, pemimpinnya para ahli takwa, sosok yang memiliki kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Abdullah bin Mubarak. Sosok yang dikatakan Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Farra, Khurasan tidak pernah melahirkan sosok seperti 3 orang berikut ini: Ibnu Mubarak, An-Nadhr bin Shumail, dan Yahya bin Yahya. Artinya luar biasa. Sosok yang dikatakan oleh para ulama seperti Nu'aim bin Muhammad, aku tidak pernah melihat orang lebih cerdas daripada Abdullah bin Mubarak, wala aktsaru ijtihadan fil ibadah, dan aku nggak pernah melihat ada orang yang lebih rajin ibadahnya dibanding Ibnu Mubarak. Dan banyak sekali orang yang memberikan testimoni tentang ibadahnya Ibnu Mubarak. Ismail bin Ayyash pernah menyampaikan bahwa banyak sahabat dan murid saya itu pernah mendampingi Abdullah bin Mubarak dari Mesir ke Mekah. Dan selama perjalanan dari Mesir ke Mekah, mereka di serve sama Abdullah bin Mubarak, dikasih makanan namanya khobils, makanan pada saat itu dikasih, lapar dikasih makan, sepanjang dikasih makan sama Ibnu Mubarak. Dan di hari-hari perjalanan itu juga beliau puasa, jamaah. Jadi beliau puasa, tapi di waktu yang sama beliau kasih makan kepada teman-teman safarnya. Subhanallah. Jadi semuanya kenyang kecuali beliau. Lapar karena puasa. Suatu hari sebagian sosok membicarakan beliau seperti Fadl bin Musa atau Makhlad bin Al-Husain. Mereka bercerita, ayo kita hitung sifat-sifat baiknya Abdullah bin Mubarak. Ayo coba kita hitung beliau itu punya sifat baik kayak apa aja sih. Lalu mereka sepakat, kesimpulannya mereka sepakat, Ibnu Mubarak itu punya sifat baik ilmu, fikih,
Lalu di waktu yang sama adabnya luar biasa, akhlaknya luar biasa ini sosok. Nahwu, al-lughah, bahasa Arabnya, gramatikanya itu luar biasa. Jadi ilmu, fikih, akhlak, kecerdasan linguistiknya, bahasa Arabnya, nahwunya, grammarnya, susunan kata nggak punya kualitas yang luar biasa. Lalu di waktu zuhudnya sangat zuhud, al fasoha, kemampuan bicaranya tuh luar biasa, jago bicara Ibnu Mubarak, jago bicara. Wasyi'r, jago melantunkan atau membuat syair, penyair Abdul Mubarak. Wa qiyamul lail, qiyamul lailnya, salat malamnya tuh kuat. Wal ibadah, ibadahnya luar biasa. Wal hajj, ibadah haji. Beliau salah satu ulama yang sering ibadah haji, yang banyak sekali melakukan ibadah haji. Wal ghazwu, dan beliau pun ikut dalam perjuangan dan peperangan membela agama Allah. Wasyaja'ah, keberaniannya luar biasa. Wal furusiyah, jago naik kuda. Wal quwwah, orangnya tuh kuatnya minta ampun, fisiknya tuh bagus. Wa tarkul kalam fima la ya'ni, dan meninggalkan omongan yang ada manfaat bagi dia. Lihat, muraqabah sama hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ketika Imam Nawawi membawakan bab muraqabah, salah satu hadisnya adalah salah satu baiknya Islam seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat dan bukan urusannya. Ibnu Mubarak meninggalkan ucapan dan kalimat yang gak ada manfaatnya. Wal insaf, objektif, orangnya sangat objektif, sangat adil. Kalau benar bilang benar, salah bilang salah. Kalau musuhnya benar, dia bilang musuhnya benar. Kalau salahnya satu atau dua, nggak merembet ke yang lain, nggak baperan. Insaf. Wakilatul khilaf ala ashabi, dan berusaha menghindari konflik di antara teman-temannya. Berusaha menghindari konflik. Kalau harus ngalah, ngalah deh. Yang penting jangan konflik. Yang penting jangan berusaha menghindari perdebatan. Berusaha menghindari benturan. Tapi bukannya takut. Beliau berani banget ya, mah. Berani. Dan ikut serta kalau ada perjuangan pemerintah. Nggak takut orangnya. Cuma nggak mau konflik. Karena konflik nggak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Hadirin. Siapa yang nggak pengen punya anak kayak begini? Ini nih berkahnya apa? Itu berkahnya. Gak bisa bedain buah yang manis sama buah yang pahit. Ini berkahnya muraqabatullah. Berkahnya muraqabatullah. Merasa diawasi oleh Allah. Itu berkahnya mengerjakan amalan konsisten walaupun dinyinyirin orang, walaupun dijelek-jelekin orang, walaupun dibully orang, tapi karena Allah yang ngelihat, jalan terus. Ini ya Allah, komplit jamaah, komplit. Tentu saja nggak ada manusia yang sempurna, tapi sifat-sifat baik kayak tadi siapa yang punya hari gini? Illa man rahimah rabbuh. Oh iya, orang luar biasa jamaah. Kata Abdullah bin Yazid bin Uthman al-Hamsi, Al-Imam Auza'i itu pernah bilang ke saya, kata Abdullah bin Yazid bilang, Al-Imam Auza'i pernah bilang ke saya, Ra'aita Abdullah bin Mubarak, pernah nggak engkau melihat Abdullah bin Mubarak? Saya bilang, saya nggak pernah lihat. Qala law ra'aitahu laqarrat ainuka. Kalau engkau pernah ngelihat dia, itu matamu akan berbinar. Ini orang luar biasa.
Kata Atha bin Muslim, wala tara mithlahu. Kalau Anda ketemu Ibnu Mubarak, Anda nggak pernah melihat orang kayak begitu. Wih, luar biasa baiknya. Ikhlasnya luar biasa. Kata Abdurrahman bin Mahdi, wala ansah lil ummah min Ibnu Mubarak. Saya nggak pernah melihat ada orang lebih tulus sama umat Islam dibanding Ibnu Mubarak. Sayang banget sama umat Islam. Itu Ibnu Mubarak. Sayang banget sama umat Islam. Padahal kita tahu bahwa yang namanya orang nggak mungkin semuanya suka sama beliau. Pasti ada yang nggak suka. Tapi sayang sama umat Islam. Makanya kata Imam Abu Ishaq, Ibnu Mubarak imamul muslimin ajma'in. Ibnu Mubarak itu imamnya umat Islam secara keseluruhan. Imamnya umat Islam secara keseluruhan. Diakui oleh orang. Dan yang mengakui bukan level sebatas orang soleh. Yang ngakuin beliau itu Abdurrahman bin Mahdi, Al-Auza'i, Imam Ahmad. Imam Ahmad bilang apa? Lam yakun ahadun fi zaman Ibnu Mubarak atlab lil ilmi minhu. Nggak ada orang di zaman Ibnu Mubarak yang lebih semangat menuntut ilmu dibanding beliau. Nggak ada. Itu orang cintanya ilmu luar biasa. Itu yang perlu kita camkan. Oleh karena itu ketika beliau meninggal, Harun al-Rasyid mengatakan mata Sayyidul Ulama, telah meninggal pemimpinnya para ulama. Dan beliau adalah sosok yang lahir dari pernikahan pekerja kebun dan anak dari pemilik kebun tersebut. Luar biasa. Muraqabah. Ini orang-orang cerdas ngeliat tuh panjang. Kenapa kita tergoda dengan maksiat? Kita melihat tuh pendek. Yang penting aku puas hari ini. Loh enggak. Lihat panjang. Sekali siapa yang nggak ingin punya anak seperti ini? Dan ini sekaligus hal yang harus klarifikasi sebagaimana nanti kalau gue udah tua gue baru dekat sama Allah. Nanti gue tobat nanti kalau udah. Oh sekarang. Ini berkaitan dengan keturunan Anda. Ini berkaitan dengan cucu Anda nanti. Insya Allah. Ini berkaitan dengan cicit Anda nanti. Lakukan perubahan secepat mungkin. Itu yang perlu kita camkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Dan coba kita perjuangkan muraqabah kita. Jangan sampai kalah dari syaitan. Dan kalau khilaf, namanya juga manusia jamaah. Jangan berkecil hati. Khilaf, istighfar, taubat, bangkit lagi. Khilaf, istighfar, taubat, bangkit lagi. Terus perbaiki terus. Ini luar biasa. Ini fakta real. Punya anak seperti Abdullah bin Mubarak. Subhanallah. Aku qouli hadza. Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan semoga Allah terima amal ibadah kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.